Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan seluruh-seluruhnya. Namanya Soeharto, Jenderal Bintang 5 yang tidak pernah dipilih langsung oleh rakyat, tetapi berkuasa selama 32 tahun tanpa jeda. Di tangannya, Indonesia disebut-sebut sebagai calon macan Asia dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% dan pendapatan rata-rata penduduknya $1.000 per bulan. Ideologinya memang kemakmuran ekonomi yang ditopang stabilitas politik dengan pilar utama pada kekuatan militer atau militerisme. Pertumbuhan ekonomi yang diciptakan Orde Baru sebenarnya semu karena ditopang dari hutang luar negeri, budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik di kalangan pemerintah maupun konglomerasi swasta. Bisnis kroni tumbuh subur dengan memanfaatkan akses kekuasaan dan permodalan yang bersumber dari dana masyarakat. Ironisnya, nepotisme ini dibalut dengan propaganda kemandirian ekonomi nasional atau jargon anti ketergantungan pada pihak asing. Padahal siapapun tahu, rezim ini dari semula ditopang kekuatan asing. Dan sebagai imbalannya, konsesi-konsesi pertambangan diberikan dan hutang luar negeri pun dikucurkan. Nepotisme lalu menjalar hingga ke kursi-kursi di kabinet. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan militeristik yang syarat pelanggaran hak asasi manusia diberlakukan di berbagai pelosok tanah air atas nama stabilitas nasional. Karena menabur angin, maka rezim ini pun menuai badai. Kebijakan-kebijakan Orde Baru yang simpatik seperti program keluarga berencana atau pengembangan peternakan dan pertanian tidak dapat menyelamatkannya dari arus besar reformasi karena rezim ini di saat yang sama juga menginjak-injak hak asasi manusia. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tumbangnya rezim Orde Baru menjadi momentum munculnya kekuatan politik dan elit-elit politik baru.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Namun, meski belum semua agenda reformasi dijalankan, publik dan media lantas menjadi cepat lupa. Elit politik yang dahulu dibesarkan dari semangat perlawanan dan karenanya mendapat dukungan rakyat, terjebak dalam pragmatisme kepentingan politik.